Saat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, pemirsa Anda kembali di Anyus Sore bersama saya Camar Haenda. Seorang pedagang sayur asal kota Parepare, Sulawesi Selatan menjadi calon haji tahun ini setelah menabung selama 14 tahun. Ia mengumpulkan hasil dari jualan sayur sedikit demi sedikit hingga akhirnya dapat melunasi ongkos ke Tanah Suci Mekah. Seperti inilah keseharian Lili, seorang pedagang sayur berusia 88 tahun yang percaya dengan keyakinan dan tekad yang kuat, tidak ada yang mustahil. Dengan kesehariannya berdagang sayur, Lili tekun mengumpulkan uang selama kurang lebih 14 tahun lamanya untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Sejak tahun 2011, Lili meneguhkan dirinya untuk mengumpulkan uang 50 hingga 100 ribu rupiah di dalam dompetnya. Ketika tabungannya mencapai 1 juta rupiah, kemudian akan ia tabungkan di bank. Iyo, itu saja kasih jual sayur, beli aku rumah, tidak ada hasil suamiku, tidak ada hasil anakku, hanya semata-mata hasil saya sendiri. Itu Bu, dalam satu hari itu Bu, berapa kita tabung dalam satu hari? Dulu biasa menabung ke waktunya kalau ada itu biasa tabung tak 50 ribu, 100 ribu, sudah cukup 1 juta di dompetku, saya store di bank. Tentu dirinya merasa senang. Kerja kerasnya membawa mimpinya terwujud di tahun ini. Kini Lili terdaftar sebagai salah satu dari 126 jemaah calon haji asal kota Parepare yang akan berangkat pada tanggal 16 Mei 2025 mendatang. Lili menjadi salah satu contoh bahwa Tanah Suci menunggu mereka dengan hati yang bersih dan rindu yang kuat akan Robnya. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, Anyus melaporkan. Pemerintah Arab Saudi membuat aturan ketat untuk pelaksanaan haji tahun ini. Menteri Agama Nasruddin Umar mengingatkan agar tidak ada masyarakat Indonesia yang nekat pergi haji secara tidak resmi atau ilegal. Menteri Agama Nasruddin Umar meminta umat Muslim Indonesia tidak nekat memaksakan diri pergi haji ke Arab Saudi tanpa visa haji atau visa resmi. Hal ini terkait dengan peraturan Arab Saudi yang tahun ini super ketat untuk urusan haji. Para petugas Arab Saudi melakukan pemeriksaan visa di sejumlah titik masuk menuju Masjidil Haram. Selain itu, Menteri Agama meminta masyarakat agar tidak tergiur dengan beragam iming-iming oknum yang menjanjikan bisa berhaji tanpa visa haji. Jadi inilah saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji yang mungkin ada yang menjanjikan kamu bisa haji, lebih baik menghindari daripada nanti terlunta-lunta nasibnya di sini, ya, dioper ke sana kemari, pesawat mau pulang itu pun juga nggak ada lagi, kemudian hotel sudah penuh juga semuanya, akhirnya terlantar di sini. Jadi saya menghimbau sekali lagi jamaah haji yang mendapatkan janji-janji manis daripada oknum-oknum tertentu seperti tahun lalu beda dengan tahun ini, sangat super ketat, jadi lebih menghindari kemudaratan yang bisa terjadi. Semua pihak harus mematuhi aturan agar tidak terlantar dan mendapat sanksi berat yang berlaku di Saudi Arabia. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang musim haji, Masjidil Haram Mekah tampak sepi dari jemaah umroh. Hal ini diperuntukkan persiapan dari otoritas setempat menyambut jemaah haji yang akan tiba. Berdasarkan ketentuan baru dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, batas akhir jemaah umroh masuk ke Arab Saudi adalah 15 Syawal 1446 Hijriah atau 13 April 2025. Artinya, batas akhir ini sudah lewat dan tidak boleh ada jemaah umroh masuk ke Arab Saudi. Sementara warga yang sudah melaksanakan umroh harus pulang pada tanggal 29 April. Kemudian hari ini terpantau sejumlah warga Arab Saudi tengah melaksanakan ibadah umroh. Berdasarkan catatan, jemaah haji 2025 kloter pertama dari sejumlah negara sudah tiba di Arab Saudi pada tanggal 29 April.
Di antaranya kloter haji yang sudah datang berasal dari negara Turki, Bangladesh, Pakistan, India, dan Malaysia. Semua jemaah mendarat dari kota Jeddah dan Madinah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. iNews Media Group menggelar ajang penghargaan apresiasi wanita Women Inspiration Awards 2025. Sejumlah tokoh wanita tanah air mendapatkan penghargaan khusus atas kontribusinya di berbagai bidang. Salah satunya adalah Endang Astarani, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN Indonesia Power pada kategori Empowerment. iNews Media Group menggelar ajang penghargaan bertajuk Women's Inspiration Award 2025. Sebagai bentuk komitmen untuk terus memberikan apresiasi terhadap peran dan kontribusi wanita di berbagai bidang di Indonesia. Sejumlah tokoh wanita ikut berpartisipasi dengan kontribusi yang luar biasa mendapatkan penghargaan di berbagai kategori. Salah satunya Endang Astaranti, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN Indonesia Power. Ia mendapat penghargaan kategori Women in Business Leadership dengan subkategori Women Empowerment. Ia memberikan aksi nyata terutama bagi pemberdayaan perempuan untuk menjalankan program-program yang unggul dan tentunya memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Kami di perusahaan yang terutama di sektor energi yang dianggap sebagai sektor yang sangat maskulin itu tetap mengedepankan equality atau kesetaraan gender, memberikan kesempatan yang sama baik itu laki-laki maupun perempuan yang berprestasi, dan tidak hanya itu kami juga memberikan atau mendukung dengan lingkungan kerja yang baik sehingga dapat memberikan kesempatan yang sama siapapun untuk dapat berprestasi, tidak memandang gendernya apa. Dalam acara yang digelar di Jakarta Concert Hall ini, turut hadir sejumlah tokoh wanita tanah air yang menjadi inspirasi karena kontribusi dan pemikirannya untuk Indonesia. Dari Jakarta, Henry Aprila, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, personel gabungan menggelar apel kesiapan pasukan dalam rangka pengamanan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2025. Sedikitnya 14.000 personel akan diterjunkan untuk mengamankan jalannya perayaan May Day Kamis besok. Apel kesiapan pasukan di dalam rangka pengamanan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 digelar jajaran Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya dan juga Pemprov DKI Jakarta. Apel digelar guna melihat langsung kesiapan personel gabungan untuk mengamankan jalannya perayaan May Day 2025 di kawasan Monas, Jakarta Kamis besok. Lebih dari 14.000 personel gabungan akan dikerahkan untuk mengawal perayaan May Day 2025 yang rencananya akan diikuti oleh 200.000 buruh dari kawasan Jabodetabek. Selain itu rencananya Presiden Prabowo Subianto juga turut hadir dalam perayaan May Day. Yang berulangnya 60 tahun sekali ya. Terakhir itu Bung Karno 1 Mei tahun 1965. Jadi sekarang 1 Mei 2025 kembali Presiden Republik Indonesia resmi berpidato di hadapan kaum buruh Indonesia. Ini satu kabar yang sangat menarik. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa ini bukan merayakan, tapi ini lebih pada memperingati ya Hari Perjuangan Buruh Internasional yang memang akhirnya kita juga memastikan bahwa kegiatan ini adalah rangkaian perjuangan. Ini rangkaian dari perjuangan gerakan buruh yang tentunya masih kurang lebih hampir 14.000 ya. Namun demikian kami ya Kapolda dan Pak Pangdam dan pemerintah daerah menyiapkan. Ulangnya 60 tahun sekali ya. Terakhir itu Bung Karno 1 Mei tahun 1965. Jadi sekarang 1 Mei 2025 kembali Presiden Republik Indonesia resmi berpidato di hadapan kaum buruh Indonesia. Ini satu kabar yang sangat menarik. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa ini bukan merayakan, tapi ini lebih pada memperingati ya Hari Perjuangan Buruh Internasional yang memang akhirnya kita juga memastikan bahwa kegiatan ini adalah rangkaian perjuangan. Ini rangkaian dari perjuangan gerakan buruh yang tentunya masih banyak agenda yang harus